warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ya, jumpa lagi dengan Bu Nana. Apa kabarnya hari ini? Bu Nana harapkan semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat meskipun kita masih ada di dalam masa pandemi ini ya. Mari kita putus mata rantai COVID-19 dan dimulai dari diri kita sendiri. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang cerita hewan. Mungkin banyak yang sudah tahu ya. Masa kecil kalian pasti Bu Nana pastikan kalian sudah sering membaca. Contohnya mungkin tentang si kancil. Ya, si kancil itu merupakan salah satu cerita hewan yang familiar, yang sampai sekarang semua anak pasti sudah mengetahuinya. Bahasa lain dari cerita hewan mungkin ada yang tahu itu apa? Ya, cerita hewan merupakan fabel, yaitu di mana cerita hewan tersebut ada hikmah atau amanat yang terkandung di dalam cerita tersebut. Bisa kita lihat materi yang ada di papan, silahkan kalian pahami, lalu kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Bila kita lihat dari segi pengertiannya, teks fabel merupakan salah satu jenis cerita fiksi dengan tokoh utamanya yaitu binatang yang menggambarkan seperti manusia. Entah itu dari segi sifatnya, kegiatannya, itu adalah menggambarkan kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian dari ciri-ciri fabelnya ada banyak sekali, tapi yang pertama pasti tokoh utamanya adalah hewan, meskipun nanti ada tokoh sampingan yang merupakan manusia. Tidak apa-apa, yang penting tokoh utamanya itu adalah hewan. Kemudian yang nomor 2, watak tokohnya seperti manusia. Jadi ada yang rajin, mungkin ada yang malas, ada yang serakah. Itu adalah tokoh watak dari manusia itu sendiri. Kemudian yang ketiga merupakan memiliki kegiatan seperti manusia. Apa saja? Ya semua kegiatan yang seperti manusia lakukan, seperti makan, belajar, tidur, menyanyi, menangis. Itu adalah kegiatan manusia yang nanti akan muncul di dalam teks fabel itu sendiri. Yang keempat, memiliki rangkaian peristiwa, sebab dan akibat. Kenapa si kancil seperti itu? Karena seperti ini. Itu ada. Nanti kalau kita jabarkan ada sebab akibat dari teks tersebut. Kemudian yang nomor 5 yaitu mengatur latar alam. Karena cerita fabel itu adalah cerita hewan, maka di sini latarnya itu ada sebagian yang merupakan latar alam itu sendiri. Contohnya mungkin ada di hutan, ada di laut, ada di sungai, yang menggambarkan keadaan alam. Itu nanti akan ada di dalam teks fabel itu sendiri. Kemudian yang nomor 6, karena di sini menggambarkan manusia, berarti menggunakan bahasa sehari-hari manusia. Tidak bahasanya si hewan, tapi bahasanya manusia itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang menjadi pembeda mungkin adalah teks tersebut terdapat pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil hikmahnya, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Teks fabel juga memiliki unsur intrinsik. Apa saja? Sama, yaitu ada 6. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yaitu tadi ada hewan dengan sifatnya manusia, nanti bisa kita lihat setiap fabel berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada latar yang terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat yaitu alur. Alur di sini bisa kita bagi lagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nanti akan kita bahas lagi secara detail di pertemuan yang akan datang. Kemudian sudut pandang, bagaimana penulis mengisahkan teks tersebut dari segi mana, orang pertama kah, orang ketiga kah, orang pertama pelaku sampingan, pelaku utama, atau di sini sebagai pengamat atau serba tahu.
Yang terakhir yaitu adanya amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil. Kemudian untuk strukturnya bagaimana? Strukturnya hampir sama juga dengan struktur teks narasi lainnya. Di sini ada 4, yaitu yang pertama yaitu sebagai orientasi. Masa pengenalan, seperti kalian juga ya, mengenalkan. Jadi di awal-awal itu hanya mengenalkan. Cirinya pengenalan itu apa? Pengenalan biasanya hanya berisikan tentang menggambarkan tentang si tokoh itu dengan sifatnya seperti apa, latar tempatnya bagaimana, latar waktunya bagaimana. Itu adalah mengenalkan. Belum ada rasa apa-apa, belum ada konflik apa-apa, karena masih saling mengenal seperti kalian saja. Kemudian yang nomor 2, kompilasi. Kalau sudah saling kenal, pasti akan ada hal-hal yang tidak enak, ada hal-hal yang tidak mengesankan, sehingga nanti di sini terjadinya komplikasi permasalahan itu. Nah, permasalahan di sini, konflik di sini terbagi lagi menjadi 3. Apakah semuanya ada? Tidak. Di dalam satu teks biasanya hanya ada 1 konflik, tapi juga bisa terjadi adanya 3 konflik sekaligus. Yaitu apa saja? Yang pertama, konflik batin. Konflik batin di sini yang paling terlihat cirinya adalah antara keinginannya si tokoh dengan kenyataannya si tokoh itu berbeda. Contohnya, kalian itu menginginkan setiap PJJ kalian bisa santai-santai mengumpulkannya 1 minggu sekali, tapi kenyataannya agar kalian belajar, agar kalian rajin, kalian dituntut untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas itu setiap hari. Ada deadline. Apabila kalian tidak mengumpulkan, maka kalian tidak akan di absen. Contohnya seperti itu, antara keinginan dan kenyataan yang berbeda, maka timbullah konflik batin. Kemudian yang kedua adalah konflik ide. Konflik ide itu muncul apabila perbedaan pendapat antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Contoh, kalian setelah SMP ini menginginkan masuk ke SMA, namun orang tua kalian menginginkan kalian masuk ke SMK. Contoh, itu adalah konflik ide, perbedaan pendapat antara 2 tokoh di dalam cerita. Kemudian yang ketiga, konflik fisik. Ini sangat terlihat sekali, jelas, yaitu konflik fisik. Bagaimana adanya sentuhan fisik antara pemain. Contoh baku hantam atau mungkin menyenggol, itu namanya konflik fisik. Kembali lagi ke alurnya, yang ketiga adanya apabila sudah ada komplikasi. Kalau di dalam skema itu sudah ada di puncak, tidak mungkin akan di puncak terus menerus, maka akan menurun. Lah, penurunan itu namanya resolusi. Resolusi itu apa? Adanya pemecahan masalah dari permasalahan yang ada. Biasanya di dalam fabel sangat terlihat anak-anak. Di sini adanya contoh. Akhirnya si kelinci meminta maaf atas kesalahannya yang pernah ia lakukan kepada si rusa. Akhirnya si kancil menyadari kesombongannya itu tidaklah berguna. Contoh, itu adalah resolusi. Pemecahan masalah. Yang keempat, di sini yang membedakan dengan teks narasi lainnya yaitu koda. Koda di sini boleh ada ataupun tidak. Koda itu apa? Mungkin kalian asing dengan bahasa ini. Koda itu merupakan bagian terakhir di dalam fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dan dari cerita tersebut. Jadi contoh dari si tokohnya itu yang dulunya pemalas, nanti kalau ada koda, dia menyadari bahwa malas itu akan merugikan dirinya sendiri, sehingga nanti di akhir cerita dia akan menjadi sosok yang rajin.
Contohnya seperti dari cerita tersebut menunjukkan bahwa kesombongan akan merugikan diri sendiri. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan? Ibu harap kalian sudah paham, mengerti. Dan tugas kalian di rumah yaitu silahkan kalian catat semua materi yang telah Ibu berikan. Kemudian silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam buku tentang materi fabel. Ingat ya anak-anak, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ibu harap kalian tetap jaga diri, jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan ingat pesan Ibu tentang 3M itu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.